kami coba lakukan itu di Jakarta. Jadi saya sering sampaikan ini Mas Ari, saya lebih cenderung untuk menunjukkan apa yang sudah dikerjakan sebagai dasar bagi orang menilai besok mau bagaimana, daripada sekedar besok akan ini, akan ini. Nah akan mungkin besok juga belum kejadian, bukan? Tapi kalau sudah kan udah ditunjukkan tuh. Jadi ketika kita berbicara tentang pemerataan pertumbuhan ekonomi, apa yang kami kerjakan di Jakarta? Ini sebagai contoh. Cara kita menyelesaikan masalah. Jakarta ini sektor jasa. Kita ingin kesetaraan itu hadir. Ingat nggak? Dulu pernah ada larangan sepeda motor lewat Jalan Sudirman ya. Oke. Berapa kendaraan bermotor yang lewat sana? Pengantaran delivery. Yang pakai GoFood dan lain-lain ya. Betul. Per hari di Jalan Jenderal Sudirman itu 500.000 pengantaran. Oke, 500.000 pengantaran. Jadi bagaimana pertumbuhan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu? Ini kan elitnya bisnis Indonesia, bukan? Lalu kuenya itu tidak bisa dirasakan oleh rumah tangga di seluruh Jakarta karena mereka nggak bisa ngirimin klepon, nggak bisa ngirimin kue, nggak bisa pesanan-pesanan itu semua. Kenapa? Jalan harus diambil pakai mobil. Itu yang saya maksud. Buat kebijakan, membuat agar pertumbuhan yang dirasakan oleh satu itu dirasakan juga oleh yang lain. Di mana letak pengganjalnya? Buka pengganjalnya itu. Oke, itu satu contoh. Bagaimana itu bisa dirasakan oleh semua. Itu begitu itu terjadi, Mas. Artinya ada 500.000 delivery yang bisa dilakukan per hari. Sebulan tuh berapa tuh? 500.000 kali ya sekitar 15 juta. Persis. Bayangkan coba 15 juta delivery per bulan coba buat Jakarta. Dan di Jakarta ini per hari ada 14,5 juta delivery per hari. Di seluruh Jakarta. Ini baru yang tadi itu Tamrin Sudirman itu ya. Sudirman. 500.000 itu. Nah, jadi sebagai pemerintah kita punya tanggung jawab bukan hanya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Itu kalau lihat pertumbuhan ekonominya tumbuh. Masalahnya berkualitas apa tidak? Bahkan tidur aja tumbuh, Mas. Iya kan gitu pemerintahnya kan swasta semua ya kan. Nah, exactly. Tugas kita memastikan itu jalan. Nah, kemudian kedua, dibuka penghambatnya, lalu ditumbuhkan dunia usahanya. Kita buatkan yang namanya program Jakpreneur waktu itu. Bagaimana dunia usaha mikro itu dilatih, ditumbuhkan. Dan ditargetkan 200.000, tercapai lebih dari 280.000. Apa yang kita lakukan? Ini hikmahnya dari kejadian pandemi juga. Ketika pandemi, kita membagikan IUMK dan NPWP. Jadi usaha-usaha itu kita berikan izin usaha mikro kecil, diberikan NPWP. Setelah mereka diberikan itu, mereka bisa register di online. Sehingga pasar online yang besar itu dirasakan manfaatnya oleh semuanya. Jadi kemudian mereka bisa terima order dari mana saja. Termasuk di warung kaki lima, di pinggir jalan, mereka bukan hanya menerima orang yang datang, tapi mereka juga delivery. Nah, ini contoh bagaimana yang kecil diberi kesempatan untuk besar, yang besar tidak usah dikecilkan. Kalau istilah saya gini, jadi kebijakan ekonomi yang membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar nggak usah jadi kecil. Yang kecil, yang besar biar tambah besar juga. Tapi yang kecil itu jangan ditutup terus. Nah, kita seringkali tidak memperhatikan hal-hal apa yang menghambat yang kecil itu untuk tumbuh. Berkembang. Itu yang kita contoh lakukan. Jadi, ketika kita bicara perubahan, kita bicara itu adalah bagaimana membuat pertumbuhan yang sudah terjadi ini bisa berkeadilan, bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh semua. Gitu.